Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Atira Putri Amalia dengan nomor NIM 2114070109 dari kelas PGMIC Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Parang. Adapun mata kuliah saya yaitu pengantar studi sejarah peradaban Islam. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu peradaban Islam pada masa abad pertengahan. Sejarah Islam dapat dibagi ke dalam 3 periode yang dimulai dari periode klasik 650 sampai 1250, abad pertengahan 1250 sampai 1800, dan periode modern dari 1800 sampai sekarang. Periode abad pertengahan Islam dimulai saat Bani Abbasiyah runtuh pada 1258 hingga timbul kebangkitan kembali pada sekitar abad ke-19. Pada abad pertengahan, berbagai krisis yang sangat kompleks menerpa dunia Islam hingga mengakibatkan kemunduran. Periode abad pertengahan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 macam. Yang pertama, masa kemunduran, dan kedua, masa 3 kerajaan besar. Masa kemunduran pada tahun 1250 sampai 1500. Awal kemunduran peradaban Islam dimulai saat Baghdad yang merupakan ibu kota Bani Abbasiyah dan pusat peradaban Islam diserang dan dihancurkan oleh tentara Mongol pimpinan Hulagu Khan pada 1258. Tentara Mongol menyerang Baghdad setelah dinasti Abbasiyah. Jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah, tetapi juga menjadi awal kemunduran peradaban Islam karena pusat keilmuan Islam telah hancur. Masa 3 kerajaan besar 1500 sampai 1800. Setelah masa kemunduran, umat Islam di wilayah lain masih berusaha bangkit, dibuktikan dengan keberadaan 3 dinasti besar. 3 dinasti besar yang dimaksud yaitu Turki Utsmani di Turki, dinasti Safawiyah di Persia, dan dinasti Mughal di India. Periode ini kerap disebut masa 3 kerajaan besar yang berdiri dengan sebagai simbol kebangkitan peradaban Islam setelah runtuhnya Baghdad. Turki Utsmani bersama dengan Safawiyah dan Mughal menjadi pilar kebangkitan peradaban Islam. Dari beberapa masa 3 kerajaan besar, saya hanya menjelaskan kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani. Menurut beberapa studi menyebutkan bahwa bangsa Turki diperkirakan berasal dari Asia Tengah. Bangsa Turki mewarisi peradaban Islam, peradaban Romawi, Arab, dan Persia yang merupakan warisan dari Imperium Utsmani dan pengaruh negara Barat modern. Peradaban Islam di Turki merupakan warisan atas pengaruh peradaban Islam, Arab, dan Persia yang menjadikan warisan mendalam bagi masyarakat Turki sebagai peninggalan dinasti Utsman. Berdasarkan catatan sejarah mengungkapkan bahwa Islam bukan hanya mengatur hubungan antar manusia dan Sang Pencipta Allah, melainkan juga mengatur sistem kehidupan sosial dan bernegara. Menurut sejarah, kerajaan Turki Utsmani adalah kerajaan pertama yang paling lama bertahan dibanding 2 kerajaan besar lainnya, berdiri pada tahun 1282 sampai 1929. Berdirinya kerajaan ini di atas prakarsa bangsa Turki dari kabilah Oghuz, suku Nomanik di Asia Kecil yang mendiami daerah Mogol. Pada awalnya, mereka tidak memeluk agama Islam. Baru sekitar abad ke-9 atau abad ke-10, mereka masuk Islam yang pada waktu itu menetap di Asia Tengah. Kemudian pada abad ke-13, mereka mendapat serangan Mogol sehingga melarikan diri ke daerah barat. Periode kepemimpinan. Raja-raja pada kerajaan Turki Utsmani merupakan kekuasaan yang didapatkan secara turun-menurun. Ahli sejarah menyatakan bahwa masa kerajaan Khalifah Sulaiman Al-Qanuni merupakan kejayaan dan kebesaran kerajaan Turki Utsmani. Hal ini dibuktikan bahwa pada masa kerajaan Turki Utsmani, masa Kesultanan Sulaiman Al-Qanuni, kerajaan telah meninggalkan jauh negara-negara Eropa pada bidang militer, politik, dan keilmuan. Kemajuan peradaban kerajaan Turki Utsmani.
Kerajaan Turki Utsmani pada masanya memiliki kemajuan yang telah diraih. Dapat disebut sebagai berikut. Yang pertama, pemerintahan militer dan maritim dan pusat pendidikan. Kekuatan militer kerajaan Turki Utsmani menjadi kuat karena pada masa awal kerajaan diisi oleh orang-orang yang kuat. Kerajaan Turki Utsmani selain memiliki persenjataan militer dan kekuatan-kekuatan yang terbukti mampu menguasai wilayah yang sangat luas baik di Asia, Afrika maupun Eropa. Peradaban-peradaban pada masa Turki Utsmani sama sekali tidak terabaikan, terbukti dari sangat pesatnya kemajuan peradaban. Pada masa itu pula terlahir banyak ilmuwan-ilmuwan ternama. Pada saat Konstantinopel diubah menjadi ibu kota kerajaan Turki Utsmani, Istanbul menjadi pusat pelayaran. Turki mampu mendominasi Laut Hitam dan menguasai Otranto dan pembangunan serta perluasan pusat persenjataan maritim. Bidang pendidikan serta ilmu pengetahuan teknologi pada masa kerajaan Turki Utsmani terjadi transformasi pendidikan. Pada saat itu sekolah-sekolah didirikan, perguruan tinggi serta mendirikan fakultas kedokteran serta fakultas hukum. Sepanjang masa Kesultanan Utsmani, masyarakat berusaha membangun perpustakaan. Yang kedua, bidang seni dan kebudayaan. Kerajaan Turki Utsmani telah membawa peradaban Islam menjadi peradaban yang cukup maju dengan pesat pada masa itu. Pada bidang kebudayaan banyak tokoh penting yang muncul: arsitektur Islam, seni musik, dan seni dekorasi. Di antaranya kebudayaan yang ada pada masa Turki Utsmani adalah kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka banyak mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam istana raja-raja. Dari Bizantium, organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak diserap, sedangkan dari Arab mereka banyak menyerap ajaran-ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, sosial, masyarakat, keilmuan, dan bahasa atau huruf. Orang-orang Turki Utsmani memang terkenal sebagai bangsa yang suka dan mudah berasimilasi dengan bangsa asing dan terbuka untuk menerima kebudayaan luar. Yang ketiga, bidang keagamaan. Keagamaan merupakan bagian sistem sosial dan politik pada masa kerajaan Turki Utsmani. Ulama dipandang cukup tinggi kedudukannya di dalam bernegara dan bermasyarakat. Pada kerajaan Turki Utsmani, warga non-muslim wajib mematuhi hukum kesultanan, namun tidak wajib memenuhi atau mematuhi hukum Islam. Pada masa pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni, rakyat muslim diwajibkan harus sholat 5 kali dan berpuasa di bulan Ramadan. Jika ada yang melanggar, tidak hanya dikena denda, namun juga disanksi badan. Kerajaan Turki Utsmani, tarekat juga mengalami kemajuan. Tarekat yang paling terkenal ialah tarekat Bektashi dan tarekat Maulawi. Kedua tarekat banyak dianut oleh kalangan sipil dan militer. Menurut Aji Thohir, dalam bukunya menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan sehingga Turki Utsmani memperoleh kemajuan antara lain: yang pertama, adanya sistem pemberian hadiah berupa tanah kepada tentara yang berjasa; yang kedua, tidak adanya diskriminasi dari pihak penguasa; yang ketiga, kepengurusan organisasi yang cukup; yang keempat, pihak Turki memberikan perlakuan baik terhadap saudara-saudara baru dan memberikan kepada mereka hak rakyat secara penuh; yang kelima, Turki telah menggunakan tenaga-tenaga profesional dan terampil; yang keenam, kedudukan sosial orang-orang Turki telah menarik minat penduduk negeri-negeri Balkan untuk memeluk agama Islam; yang ketujuh, rakyat memeluk agama Kristen hanya dibebani biaya perlindungan yang relatif murah dibandingkan pada masa Bizantium; yang kedelapan, semua penduduk memperoleh kebebasan untuk menjalankan kepercayaannya masing-masing; dan yang kesembilan, karena Turki tidak fanatik agama, wilayah-wilayah Turki menjadi tempat perlindungan orang-orang Yahudi dari serangan kerajaan Kristen di Spanyol dan Portugal pada abad ke-16. Kemunduran peradaban kerajaan Turki Utsmani.
Proses kemunduran hingga kejatuhan kerajaan Turki Utsmani berlangsung sangat lama, kurang lebih 3 abad, yakni mulai berakhirnya masa Sulaiman II Al-Kanuni 1520 Masehi hingga masa kejatuhannya 1224 Masehi. Hal tersebut terlihat atas melemahnya semangat perjuangan prajurit Utsmani. Periode kemunduran Turki Utsmani dimulai saat terjadinya perjanjian Karitowice 26 Januari 1699 Masehi antara Turki Utsmani Australia, Rusia, Polandia, Venesia, dan Inggris, yang mana isi perjanjian tersebut diantaranya adalah Australia dan Turki Utsmani terikat perjanjian selama 25 tahun dan mengatakan seluruh Honigaria merupakan wilayah kekuasaan Turki Utsmani kecuali Transylvania dan kota barat diserahkan sepenuhnya pada Australia. Kerajaan Turki Utsmani berakhir dengan berdirinya Republik Turki pada tahun 1923 Masehi. Presiden yang diangkat adalah Mustafa Kemal Atatürk. Kemunduran kerajaan Turki Utsmani diantaranya ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, melemahnya semangat prajurit Turki Utsmani hingga menyebabkan berbagai serangan yang dilancarkan musuh untuk merebut wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Misalnya, pasukan Turki Utsmani menderita kekalahan dari serangan pasukan gabungan Armada Spanyol, Bantulia, dan Armada Sripaus pada tahun 1663 Masehi. Yang kedua, dengan menyadari akan kelemahan-kelemahan Turki Utsmani, mulailah sebagian wilayah di timur mengadakan pemberontakan untuk melepaskan diri dari kekhilafahan Utsmani. Misal di Mesir, Yenisari bersekutu dengan dinasti Mamalik melancarkan pemberontakan. Sejak 1772 Masehi berhasil menguasai Mesir hingga datangnya Napoleon pada 1789 Masehi. Faktor kemunduran kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan Turki Utsmani yang akhirnya tidak mampu dikendalikan dari pusat karena sistem pemerintahan tidak lagi efektif seperti masa-masa sebelumnya. 2. Pemberontakan berkali-kali yang dilakukan oleh pasukan Yenisari. Yang ketiga, penguasa yang tidak cakap setelah Khalifah Sulaiman II Al-Kanuni menimbulkan perselisihan dan pembunuhan di lingkungan istana. Yang keempat, akibat kekalahan yang diderita Turki Utsmani dalam sejumlah peperangan mengakibatkan perekonomian semakin terpuruk dari waktu ke waktu. 5. Ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan perkembangan militer, tidak terlalu berkembang. Dan 6. Tumbuhnya gerakan nasionalisme. Faktor-faktor penyebab kehancuran kerajaan Turki Utsmani. Mengamati sejarah keruntuhan kerajaan Turki Utsmani, dalam bukunya Syafiq Al-Mughani melihat 3 hal kehancuran Turki Utsmani, meliputi yang pertama, kelemahan para sultan dan sistem birokrasi. Ketergantungan sistem birokrasi Sultan Utsmani kepada kemampuan seorang sultan dalam mengendalikan pemerintahan menjadi institusi politik. Ini menjadi rentang terhadap kejatuhan kerajaan. Seorang sultan yang cukup lemah membuat peluang bagi degradasi politik di kerajaan Turki Utsmani. Adapun yang kedua yaitu kemerosotan kondisi sosial ekonomi. Kemampuan kerajaan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri mulai melemah pada saat bangsa Eropa telah mengembangkan struktur kekuatan ekonomi dan keuangan bagi kepentingan mereka sendiri. Yang ketiga, munculnya kekuatan baru di daratan Eropa serta serangan balik terhadap Turki Utsmani. Aji Thohir dalam bukunya menyebutkan faktor-faktor keruntuhan kerajaan Turki Utsmani dapat dikategorikan menjadi 2 bagian. Yang pertama, faktor internal, terdiri dari 4, luasnya wilayah kekuasaan dan buruknya sistem pemerintahan yang ditangani oleh orang-orang berikutnya yang tidak cakap, hilangnya keadilan, merajalelanya korupsi dan meningkatkan kriminalitas. 2, heterogenitas penuntutan agama. Yang ketiga, kehidupan yang istimewa dan bermegahan. Yang keempat, merosotnya perekonomian negara akibat peperangan Turki mengalami kekalahan. Adapun yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, timbulnya gerakan nasionalisme. Bangsa-bangsa yang tunduk pada kerajaan Turki berkuasa mulai menyadari kelemahan dinasti tersebut. Yang kedua, terjadinya kemajuan teknologi di barat, khususnya dalam bidang persenjataan.
Masa kejayaan Turki Utsmani. Masa kejayaan Kesultanan Utsmani dimulai saat Sultan Selim I memerintah pada abad ke-16. Selim I fokus pada perluasan wilayah ke selatan Turki. Ia juga berhasil menguasai Baghdad, Kairo, dan sisa-sisa kekuasaan Bizantium. Ia fokus pada ekspansi ke arah selatan Turki dan tak ingin kehilangan wilayah penaklukan.